datang di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi Mantapu. Kali ini bersama aku Jerome Pauline dan Eva, tutor Mantapu Academy juga ya guys. Hari ini kita akan bahas soal SNBT lagi nih Pak, ya kan? Karena kita sudah semakin dekat dengan SNBT, jadi kita harus berlatih terus menerus. Ya. Tapi sebenarnya soal seperti ini itu juga ada beberapa di CPNS atau beberapa di Olimpiade juga. Sering kan? banget di CPNS soal Yes, kayak jadi gitu. ini bisa buat semua orang nonton. Betul. Yes. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ambil pulpen, ambil notebook dan jangan lupa like video ini, Komen, subscribe, share. Mantap. Oke. Nah, ini ngomongin data pasti berkaitan sama statistika ya teman-teman ya. Jadi sini kita baca soal dulu, ada data terurut 22M79N katanya nggak memiliki modus. Nah, ini kata kuncinya tuh di sini teman-teman. Dan harus ngerti ya, Dan apa harus itu ngerti modus? Apa itu modus? Mean, median, gitu-gitu. benar. Nah, kita akan fokus modus dulu ya. Modus itu apa sih gitu? Modus itu sebenarnya data yang paling banyak, frekuensinya paling banyak. Yap. Nah, jadi kalau nggak punya modus, biasanya jumlah datanya itu akan sama. Yes. Jadi pasti M dan N di sini itu pasti adalah 1719. Oh, karena ada dua-dua. Karena Ya? ada dua. Kalau misalnya 111 pasti dia nggak ada modus juga. Atau 444 semua dia pasti nggak ada modus. Iya. Jadi karena di sini nggak ada modus, pasti yang satunya 7, yang satunya 9. Supaya 22, 77, 99. Kalau misalnya nih, misalnya ya, 22 3, 7, 9, 10 misalnya. Nah, itu modusnya 2. Karena paling banyak 2. Kayak gitu guys. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Nah, kita udah tahu tadi nilai M-nya itu 7, Ya. N-nya itu 9. Sebenarnya bebas aja mau M-nya berapa, N-nya berapa ya. Tapi karena terurut berarti M-nya 7, N-nya 9. Yes. Kemudian nih kita mau cek nih, ditanya berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang benar. Kita cek satu-satu ya. Jangkauannya sama dengan 7. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah selisih dari data terbesar sama data terkecil. Yes, benar. Nah, data terbesar di sini adalah 9. 9. Jadi jangkauannya itu kita coba X maksimal gitu ya, dikurang sama X yang minimal. Berarti X maksimal di sini adalah 9, X minimalnya paling kecil yaitu 2. Yep. Jadi jangkauannya 7, oh ternyata yang pernyataan 1 itu benar. Yes. Masuk pernyataan berikutnya adalah mediannya 7. Nah, median itu apa? Median itu adalah data tengah, data yang di tengah-tengah. Kalau datanya genap kayak gini, gimana dong data di tengah-tengahnya? Kita tinggal cari rata-rata dari data yang paling di tengah. Jadi di sini ada 2, 7 sama 7, rata-ratanya pasti 7 juga. Jadi mediannya 7. Yes. Kemudian masuk ke pernyataan yang ketiga. M kuadrat dikurang N kuadrat sama dengan 34. Kita tahu tadi M-nya adalah 7 kuadrat dikurang 9 kuadrat gitu ya. Sama dengan berapa? Berarti 49 dikurang 81. Nah, ini udah pasti minus kan? Udah pasti. Jadi pasti salah. Udah pasti salah. Kemudian yang keempat, meannya adalah 6. Nah, mean itu apa sih? Balik lagi, mean itu adalah rata-rata dari semua jumlahnya. Jadi kalau mean kita jumlahin aja semua datanya, semua, terus dibagi sama jumlah datanya. Berapa banyak? Yes. Jadi 2 tambah 2 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 9 dibagi ada 6 data. Yes. Kemudian kita jumlahin aja 4 tambah 14, 18 tambah 18 36 dibagi 6 ternyata benar. Yes. Nah, hati-hati yang ditanya di sini adalah berapa banyak gitu kan pernyataannya benar. Jadi ada 1, 2 sama 4, total 3 pernyataan. Jadi jawabannya yang dari. Yes, mantap. Nah, jadi kalian tuh harus banget hafalin atau ngerti yang namanya modus, mean, median, jangkauan. Kayaknya nggak perlu sampai kuartil-kuartil. Nggak perlu. Kayaknya yang paling familiar, yang paling umum keluar itu adalah mean, median, modus. Apalagi ya itu penting banget. Salah satu yang sering juga itu jangkauan. Ya, tapi kalau misalnya kalian ada waktu, silakan pelajari kuartil bawah, kuartil atas gitu. Ya, sebenarnya kalau median itu kan tengah-tengah, kuartil bawah itu 1/4, kuartil atas itu 3/4. Kayak gitu sih sebenarnya. Saya rumusnya cuma diganti 1/4, setengah sama 3/4. Guys, jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Mantapu Academy untuk konten matematika dan edukasi seru lainnya. Mantap jiwa. Oke, next. Saatnya aku. Jumlah dua bilangan adalah 62. Nah, kalau kayak gini guys, aku tuh langsung ya. A plus B sama dengan 62. Jadi kayak langsung aja ditulis. Apabila bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil, hasilnya 2 dan sisanya 11. Nah, ini nih. Ini PR atau kayak something yang mungkin harus kita ubah dulu kebersamaan benar, kebersamaannya. Dan itu sebenarnya hampir semua soal matematika itu PR-nya adalah gimana cara kita ngubah kalimatnya. Nah, apabila bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil, hasilnya 2 dan sisanya 11. Kita kan kadang-kadang bingung nih, gimana nih cara menyatakan hasil dan sisa. Kalau misalnya kalian lagi ujian, kalian bingung, kalian bisa coba-coba aja. Misalnya nih, 11 dibagi 3 gitu kan. Hasilnya
3, sisanya 2. Gitu. Nah, 11 itu kan 3, ini dikali 3 sini kan, dikali 3 tambah 2. Misalnya lagi nih, 14 dibagi 3 gitu kan, supaya lebih jelas. Hasilnya 4 kan, sisanya 2 juga. Nah, 4 dikali 3 tambah 2. Artinya apa? Artinya kita dapat satu rumus, satu persamaan. Kalau misalnya A dibagi B, hasilnya C, sisanya D, misalnya gitu ya. Artinya A sama dengan B dikali C tambah D. Nah, ketemu sendiri rumusnya, tanpa harus kalian hafalin. Artinya kalau ada A dan B, A sama dengan hasilnya 2 B kan? 2B tambah 11. Udah ketemu dua persamaan, dua variabel, tinggal di eliminasi substitusi. Yang ini aku masukin aja. Ini kan A-nya kan 2B plus 11. Masukin ke sini. Jadi 2B tambah 11 tambah B sama dengan 62. 3B tambah 11 sama dengan 62. 3B sama dengan 51. B sama dengan 17. Selisih kedua bilangan tersebut. Berarti kita harus tahu A. A tambah B 62. Berarti A sama dengan 62 dikurangi 17. Yaitu 45. Nah, selisihnya berapa? Berarti 45 dikurangi 17 sama dengan 28. Nah, ini penting banget guys. Ini harus kalian save sih. Karena yang ini tuh penting banget nih. Ya. Ini bagaimana menerjemahkan bahasa si hasil kali sisa itu ke dalam bentuk matematika. Harus lancar ya. Oke, next soalnya ini adalah ada 3 orang sahabat ABC ngumpulin uang untuk si D gitu yang lagi sakit. Baik banget. Nah, baik banget ya. Terus diketahui iuran masing-masing penjumlahannya A sama B, B sama C, A sama C. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita lihat dulu apa sih yang ditanyain sama soalnya. Ya, benar. Ditanya adalah jumlah iuran ketiganya. Atau kalau dalam bahasa matematikanya itu A tambah B tambah C-nya itu berapa? Nah, aku pertama kali soal ini, aku langsung ini mah 10 detik selesai guys. 10 detik selesai teman-teman. Jadi kalau misalnya di sekolah atau kalian terbiasa ngerjain, harus cari A dulu, harus cari B dulu, harus cari C dulu, kelamaan ya. SNBT-nya keburu selesai teman-teman ya. Jadi kita akan cari tips mantapu banget nih. Bener, tips mantapu sih ini. Jadi kalau kita buat, jadi A tambah B itu kan 85.000. Ya. Kemudian B tambah C itu 60.000. Ya. Kemudian A tambah C itu 75.000. Nah, kita bisa jumlahkan langsung semuanya teman-teman. Yes. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2A, ada 2B, ada 2C. Bener. Berarti jadi 2A tambah 2B tambah 2C itu sama dengan berarti 160 tambah 60 220. Terus kita mau tanya A, B, C-nya, jumlah A, B, dan C. Tinggal bagi 2 aja semuanya. Berarti ketemu A tambah B tambah C sama dengan 110. Iya. Ketemu deh yang B. 10 detik guys. 10 detik. Kecuali kalau misalnya ditanya, kecuali kalau ditanya berapa iuran A atau berapa iuran B, nah itu tuh mau nggak mau harus cari satu-satu. Cari satu persatu. Tapi biasanya soal-soal SNBT itu nggak mungkin ditanya kayak gitu karena pasti ada tips and trick yang cara cepatnya. Nggak mungkin dikasih waktu yang lama untuk ngerjain. Benar. Oh ya, by the way, Mantap Academy lagi bikin program Ambis SNBT. Jadi kita bikin program pelatihan SNBT mulai dari bulan Maret minggu pertama, bakal ada 3 batch. Benar. Per batch itu sekitar 2 minggu dan 8 sesi guys. Ada 2 Matdas, 2 PK, 2 PM, 1 PU dan terakhirnya 1 TU campuran. Nah, kenapa ada Matdas? Karena untuk ngerjain PK dan PM dan PU kalian tuh harus punya basic yang penting. Dulu, kita jangan bilang, nah ini tinggal kayak gini. Nah, itu bakal kita pelajari dulu, baru kita akan ngerjain PK dan PM. Tanpa matematika dasar sebenarnya akan lebih sulit ya untuk lebih ngerjain sulit PK, dan lebih PM lama. sama PU lebih lama. Kuatin dulu konsep-konsep benar dasar banget, matematika. Sesederhana pecahan, sesederhana aljabar, tadi desain persamaan, substitusi, eliminasi dan sebagainya. Nah, buat yang mau daftar bisa langsung ke sini, link ini, atau di description box ada link, aku udah taruh, kalian bisa klik di situ. Sampai ketemu di kelas Ambis SNBT. Sampai ketemu, jangan sampai kehabisan tiketnya guys. Oke. Karena slotnya terbatas. Banget. Lanjut. Jika 8 pangkat, ini soal kayak gini, eksponen, persamaan eksponen itu kalau aku lihat di SNBT itu pasti keluar. Jadi harus kuat banget, harus kuat logaritma sama eksponen. Nah, kalau kayak gini guys, ada persamaan kayak gini, tugas pertama kita adalah menyamakan basis. Itu udah harus langsung auto ya. Ada 8, ada 32. Ini basisnya sama-sama 2, oke? Atau kalau misalnya teman-teman bingung basisnya mau diubah ke berapa, biasa lihat yang ditanya. Ya. Yang ditanya adalah 2 pangkat, berarti basisnya otomatis kita langsung auto ubah ke 2 pangkat. Bisa banget. Nah, kalau misalnya 16 misalnya nih, 16 pangkat gitu kan. Nah, kan 16 kan juga 2 pangkat berapa? Nah, jadi langsung ada semacam insting. Oh, 16 ini kan 2 pangkat. Jadi langsung ke pangkat yang paling kecil, yaitu 2 gitu guys. Next ya. Oke, kita kerjain. 8, 2 pangkat 3. Ya kan, pangkat X min 4 gitu. 1/32. 1 per artinya pangkatnya negatif. Itu pangkat negatif. Ingat ya, kalau pangkat negatif itu 1/2 pangkat minus
5. Nah, 32 itu kan 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat minus 5. Terus kalau pangkat di pangkat, ingat papa kali. Pangkat-pangkat kali. Ya, papa kali. Artinya ini 3 dikali X min 4. Jadinya 2 pangkat 3. X min 12 sama dengan 2 pangkat minus 5. Ketika basisnya sudah sama, tinggal samain pangkatnya. 3x min 12 sama dengan minus 5. 3x sama dengan 7. X sama dengan 7 per 3. Nah, dapat X sama dengan 7 per 3, tinggal masukin deh 2 pangkat 7 per 3 min 1 sama dengan 2 pangkat 4 per 3. Nah, kalau dalam angka pecahan gimana? Yang atas itu dipangkatin biasa, yang bawah jadi akar. 2 pangkat 4 adalah 16. Ini jadi akar pangkat 3. Jadi yang jawabannya B. Yang B. Nah, guys, kayak gini nih, proses-proses kayak gini. Tadi kan aku sama Eva cepet banget ya. 3x min 12 sama min 5, 3 sama dengan 7, X sama dengan 7 per 3. Nah, ini nih yang penting harus untuk matematika dasar. Kalau kalian udah ngafalin trik-trik cepat untuk kerjain soal, tapi kalian ininya masih lama, ya ini bakal menghambat juga gitu. Sama kayak tadi misalnya 2 pangkat 7 per 3 min 1, kenapa tiba-tiba bisa jadi 4 per 3? Teman-teman ingat, 1 itu selalu bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama, jadi langsung 3 per 3 auto. 3 per 3. Gitu. Nah, soal-soal kayak gini lah yang kita bakal ajarin di Mates yang di program Ambisius SNBT ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, soal selanjutnya, ini sebuah toko jual baju harganya 400.000, terus penjualnya kasih diskon ganda lagi berbaik hati, 20% dan 10%. Ya. Nah, yang penting di sini adalah kita harus tahu dulu diskon ganda itu apa sih. Kalau teman-teman sering lihat di mall gitu kan, 50% tambah 50%. Ya. Apakah diskonnya jadi 100% guys? Bukan. Gratis dong ya, rugi penjualnya ya. Jadi kalau di logika kan nggak mungkin ya. Jadi artinya itu kita diskon dulu 20%, hasilnya baru didiskon lagi 10%. Ya. Nah, kita kalau mau cari diskon, aku selalu pakai tips, misalnya 400.000 ya, kita nggak usah cari diskonnya berapa, langsung aja nyari harga setelah diskonnya. Kalau diskonnya 20%, berarti kan kita bayarnya 80% ya? Benar. Karena harganya pasti 100% total. Yap. Jadi kita langsung 80%-nya, 80 per 100 yaitu 320.000. Nah, ini harga setelah diskon. Harga setelah diskonnya. Kalau kan hitung diskonnya dulu baru dikurangin. Kurangin lama. Sebenarnya bisa aja tapi lebih lama aja. Harus 2 step. Itu diskonnya dulu baru dikurangin. Kalau ini langsung ketemu harga. 320.000 adalah harga setelah diskon 20%. Kemudian diskon lagi 10% berarti berapa? Bener banget 90%. Jadi kalau kita kalikan, ini 00-nya tinggal dicoret aja ya, 32 kali 9. Bahkan nggak perlu ngurusin 0 ya. Kalian tinggal lihat nih. Tinggal lihat angka-angkanya. 32 kali 9 aja. 288.000. Jadi jawabannya yang dadu. Benar. Simpel banget ya, soal-soal kayak gini ternyata bisa dikerjakan ya cepet 30 detik lah. Iya, cepet banget ini. Jadi ya itu tips buat yang diskon ya teman-teman ya, nggak usah cari diskonnya dulu baru dikurangin, tapi langsung aja cari harga setelah diskonnya. Benar banget. Yaitu 100% dikurangin diskonnya berapa. Mantap sekali, Eva. Mantap, tutor matematika lebih mantap guys. Gak sia-sia interviewnya dan prosesnya lama. Panjang ya. Next, lingkaran B memiliki jari-jari dengan perbandingan 4:3. Maka berapakah perbandingan luas lingkaran? Ini 10 detik guys. Ini soal SD ya teman-teman. Soal SD. Kalian harus ingat, kalau misalnya perbandingan sisinya segini, luas itu tinggal dikuadrat. 16 banding 9. Selesai. Udah. Mungkin kita jelasin buat orang-orang yang kok bisa tiba-tiba dikuadratin gitu ya. Iya. Kita coba ya buat jari-jari itu kan R ya teman-teman ya. 4:3 gitu kan. Jari-jari A sama jari-jari B. Terus kita ingat luas, yang ditanya luas ya. Luas itu kan pi R kuadrat. Jadi kalau pi-nya nanti kan bisa dicoret, makanya tinggal kuadrat dari jari-jarinya aja. Sama kayak misalnya persegi. Misalnya sisi A banding sisi B 4:3. Kalau luasnya persegi itu kan berarti sisi kuadrat dari A dan sisi kuadrat dari B. Jadinya 16:9. Nah, pokoknya intinya kalau ada perbandingan jari-jari atau sisi, kalau mau luasnya tinggal dikuadrat. Kalau volume biasanya di pangkat 3. Catat ya guys, catat, save. Oke, soal berikutnya. Soal terakhir untuk video kali ini. Mantap. Silakan, ini sebenarnya simpel banget ya teman-teman ya. Kita cuma butuh ketelitian aja sama. Dan ini tipe soal yang keluar banget. Lumayan sering keluar banget ya. Tinggal teliti dan ngerti apa sih yang maksudnya itu soalnya. Jadi kalau misalnya kita punya P bintang Q gitu ya, itu artinya P buka kurung Q tambah P min 2 sesuai soalnya. Yes, dan setiap soal itu bisa beda-beda. Misalnya P hashtag Q atau P love Q gitu iya, bebas. Gitu. Ya. Nah, kalau ada soal kayak gini, ingat kupaka bataku, kurung pangkat kali bagi tambah kurang. Oke. Yang dikerjakan dari urutan yang pertama ya. Aku tulis deh, kurung pangkat kali bagi. Ini aku jadiin 1 karena mereka setara gitu ya.
sama tambah kurang itu juga setara. Kalau yang setara kayak gitu mulainya ingat dari sebelah kiri. Yes. Di sini ada yang kurung dulu, berarti kita kerjain yang kurung dulu. Min 2 bintang 1. Kalau min 2-nya kita anggap P, satunya anggap Q, berarti min 2. Kita masukin ke sini aja ya, kali Q-nya 1, min 2, min 2. Berarti min 2, ingat yang kerjakan dalam kurung dulu. Min 1, min 3. Berarti hasilnya positif 6. Ingat kali dikali minus, ketemu minus itu hasilnya jadi positif 6. Kemudian ingat ada 3 lagi di depan, berarti 3 bintang 6. Ingat 3-nya kita buat P, 6-nya kita buat Q. Berarti P-nya 3, Q-nya 6. Masukin lagi ke sini ya teman-teman ya. 6 tambah P-nya 3 min 2. Kita kerjakan dalam kurung, 9 kurang 2, 7. Hasilnya ketemu 21. Ya, mantap. Butuh ketelitian doang. Dan ngerti apa sih maksudnya. Bener. Yang paling penting juga urutannya ya, nggak boleh kerjain yang 3 bintang min 2 dulu. Jadi kita harus kerjain yang dalam kurung dulu. Yes. Ingat, kurung pangkat kali bagi tambah kurang. Kalau yang familiar dengan PEMDAS, ini lebih familiar tapi dalam bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesia, kurung pangkat kali bagi tambah kurang. Kupakabataku. Kupakabataku. Oh, keren juga. Aku nggak tahu guys. Aku saking udah sering nyalatin soal jadi kayak udah refleks aja gitu. Iya, tapi banyak orang yang masih bingung urutan-urutan pengerjaan soal-soal operasi sederhana. Jadi itu penting banget soal-soal apalagi SNBT. Mantap jiwa. Mantap. Guys, jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Mantap Academy untuk konten matematika dan edukasi seru lainnya. Mantap jiwa. Oke guys, sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga share. Ajak teman-teman kalian nonton untuk belajar bareng-bareng. Dan jangan lupa untuk ikutan kelas Ambis SNBT dari Mantap Academy, bisa langsung daftar dan ajak teman kalian jangan sampai ketinggalan. Betul. Kita semangat menuju SNBT 2025. Let's go. Let's go masuk Universitas Impian guys bersama Mantap Academy. Let's go. Sampai jumpa di video berikutnya. Mantap Academy. Jadi pintar, jadi Mantapu.